Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tahapan-tahapan kegiatan mendesain suatu produk itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tahapan untuk memformulasikan hasil marketing research. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Yang ketiga, membuat sketsa. Dan yang terakhir, membuat gambar kerja. Baik, kita bahas dulu yang memformulasikan hasil market research. Jadi, pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri. Nah, dalam riset, pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi saat kita memformulasikan riset dalam suatu marketing itu akan menghasilkan sebuah ide. Nah, untuk mempertimbangkannya, ide-ide tersebut itu harus yang pertama keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan pewarna bagi produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Kemudian yang kedua yaitu biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada. Apakah perusahaan itu mampu untuk membayarnya atau tidak? Nah, yang ketiga yaitu untuk membuat hal di atas, maka riset ini diperlukan tunjangan beberapa faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi, atau keterangan berdasarkan pengalaman. Oke, next. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Nah, di sini untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer itu harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, di antaranya adanya tenaga kerja, kemudian adanya mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya dalam membuat produk. Nah, desainer ini harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Tahap selanjutnya yaitu setelah kita menemukan ide, kemudian kita bawa ke dalam perusahaan, dilihat apakah ada tenaga kerja dan juga mesin-mesinnya. Selanjutnya, kalau sudah fix, kita buat sketsanya. Nah, dalam membuat sketsa, itu bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Nah, sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar atau blueprint dari sketsa masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya. Nah, tapi dapat terlihat dalam bentuk skala perbandingan. Nah, kemudian yang keempat yaitu membuat gambar kerja. Setelah kita mendapatkan ide, kemudian tenaga kerja, mesin, membuat sketsa, selanjutnya kita membuat gambar kerja. Nah, pembuatan gambar kerja ini adalah merupakan tahapan akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam membuat produk tersebut. Nah, setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana atau kegiatan yang segera dikerjakan untuk proses produksi. Oke. Nah, setelah gambar kerja terlaksana, faktor-faktor yang mempengaruhi desain kita itu baik atau tidak, yaitu yang pertama adalah fungsinya. Yang kedua, standar dan spesifikasi desain. Yang ketiga, tanggung jawab produk.
keempat harga dan volume, yang kelima adalah prototype. Yang pertama, fungsi produk. Nah, setiap produk itu akan dihasilkan itu mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, bahwa desain produk itu berhubungan dengan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Keduanya memegang peranan penting dalam menentukan suatu desain produk yang pada dasarnya untuk memberikan kepuasan yang maksimal bagi konsumen atau pelanggan, baik segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Yang kedua adalah standar dan spesifikasi desain. Nah, kita tahu ya bahwa spesifikasi itu adalah mempengaruhi berapa ukuran-ukuran dari desain yang kita gunakan. Nah, tidak hanya sekedar ukuran, yaitu ada sambungan-sambungan. Dalam hal ini, perusahaan harus merencanakan bagaimana dia menyambung bagian-bagian tersebut supaya tidak terlihat kosong dalam desain kita. Kemudian, bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan keserasian ukuran, desain, penyambungan kata, dan sebagainya. Setelah bagian-bagian kemudian sambungan, terdapat bentuk. Nah, bentuk ini pada waktu mendesain bentuk perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. Nah, setelah itu baru ukuran. Setelah ukuran, kita lihat juga dari mutu, kemudian bahan yang kita gunakan untuk prototipe produk kita, dan juga keserasian warna. Selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab produk. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakaian produk tersebut. Nah, otomatis kita tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang berbahaya misalnya untuk makanan agar suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu tidak akan terjadi. Kemudian harga dan volume. Harga ini dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya ini akan berbeda-beda ya. Tergantung pada konsumen yang harganya relatif murah sehingga desain produknya juga akan berbeda. Jadi tergantung pada HPP produk. Nah, apakah HPP-nya itu lumayan tinggi harga jualnya, maka kita juga bisa mendesain atau mengemasnya secara unik gitu ya. Kemudian prototype, ya prototype itu merupakan model produk. Jadi istilahnya adalah produk dalam bentuk yang kecil atau miniatur. Nah, dalam pengujian prototype, apabila telah lulus uji dan memungkinkan memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan yang akan dilakukan serta sebagai informasi dalam penyusunan desain produk yang terakhir. Jadi, tahap prototype itu bisa saja berubah menjadi desain yang kita inginkan gitu ya.